Ya, Pak, Bu, hei, coba di hatinya turun ketenangan nggak? Turun ketenangan nggak? Hei, Enggak tahu. hei, ini yang remaja-remaja nih, awas turun ketenangan ketika melihat si dia lagi. Hei, jangan, awas, haram. Iya. Semoga semua kita di sini mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menambahkan keimanan di dalam hati kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mantul mantap tuh. Lalu utamanya kedua adalah wa ghasyiyatuhur rahmah. Nah, ini dan dihujani oleh rahmat itu apa? Kasih sayang. Semoga yang kumpul di sini, yang kita telah tadi menghatamkan Al-Quran, masing-masing hati kita dikasih rahmat sama Allah untuk saling menyayangi. Yang ibu tambah cinta kepada bapaknya, yang bapak tambah cinta kepada ibunya, yang jomblo tambah cinta nggak boleh, entar belum halal, belum haram. Iya. Yang ibu tambah cinta kepada bapaknya, yang kalau bapaknya pulang kerja langsung ngerogoh kantong. Iya. Sekarang mah enggak, ditawarin dulu, Pak sudah capek Pak, boleh dipijitin? Boleh. Mau minum apa? Kopi? Oh nggak ada. Teh? Oh nggak ada. Susu? Apalagi? Loh kenapa? Ya bapak nggak kasih duit. Sama aja tuh Pak. Sama aja nggak ngerogoh kantong tapi bentak, sama nggak boleh. Bu, kalau ibu ngebentak sama suami, ingat nih, la raihatal jannah. Barang siapa istri yang berani ngebentak sama suami, ini kata Rasulullah, tidak akan mencium baunya surga. Nggak akan. Ya jangan ngebentak. Ya, jangan ngebentak, melotot aja. Jangan, nggak boleh juga. Nggak boleh juga, ya. Begitupun suami nggak boleh menghardik istri. Begitupun para bapak-bapak nggak boleh menghardik ibu. Karena tangisan seorang istri ketika dihardik atau dijahati oleh suaminya itu dapat mengguncangkan arsy. Dan ketika sudah goncang, itu malaikat bertanya-tanya, ada apa? Ketika dilihat di bawah, ternyata ada suami yang sedang menghardik istri. Pak, ini tanggung jawab besar seorang suami. Kalau suami masuk neraka, istri masuk surga, udah tuh istri lambai-lambai tangan tuh, Bapak, saya udah di surga, kasihan dulu. Tapi kalau istrinya di neraka, bapaknya di surga, itu istri bisa narik Pak. Kata istrinya, ya Allah, saya nggak terima suami saya di surga. Dulu ketika di dunia suami saya nggak mendidik saya nggak pakai jilbab, nggak ditegur sama suami saya jalan-jalan kemana-mana keluar rumah tanpa izin, nggak ditegur sama suami saya menerima tamu orang lain laki-laki tanpa seizin suami saya tidak ditegur. Itu meskipun suaminya soleh, suaminya kalau siang puasa, kalau malam tahajudnya nggak nanggung, sampai jidatnya hitam sih. Iya, sampai jidatnya hitam, sampai kakinya pengkor. Tetap aja kalau istrinya masuk neraka, itu suami nanti akan ditarik sama istrinya ikut ke neraka. Naudzubillah. Pak, mau nggak kayak gitu Pak? Mau nggak? Naudzubillah. Ya. Itulah kehebatan, itulah rahmat Allah yang Allah turunkan bagi seorang pasangan suami istri. Di samping itu pun pahalanya banyak Pak, Bu. Istri kalau melayani suami itu pahala, suami pun sama memanjakan istri itu pahala. Segala sesuatu yang itu diikuti dengan kasih sayang yang dibuat oleh suami istri, itu semuanya adalah pahala. Makanya dengan kita adanya di sini, dengan kita menghatamkan Al-Quran di sini, semoga menambahkan
rahmah dalam hati kita, tambah kasih sayang itu 70.000 malaikat itu senantiasa meliputi kita, senantiasa beristighfar mengampunkan dosa untuk kita. Tuh, untuk kita malaikat yang tanpa ada dosa itu 70.000 malaikat meliputi kita, itu membacakan istighfar untuk kita. Bagi orang-orang yang baca Quran, jomblo, tadi baca Quran enggak? Baca Quran enggak? Iya, baca surat Al-Fatihah, baca surat yang ada di Quran, jangan bacanya surat cinta mulu itu. Iya, dikit-dikit talaleng, oh ini pesan dari si dia langsung. Dikit-dikit, wah status WA, sayang ada di mana? Oh sayang pala lu peang. Ya, paling nikmat itu pacaran setelah nikah, itu paling nikmat. Kalau pacaran sebelum nikah itu sudah nggak nikmat, itu sudah habis sebelum nikah. Setelah nikah sudah tidak ada lagi kemesraan. Iya, kan kalau pacarannya setelah nikah makan enak. Baru ketemu, rasa cinta yang lama terpendam terluapkan sudah. Selama ini yang hanya menatap di kamera, menatap di layar, kini sudah ada di depan mata. Kalau pacaran, 5 tahun pacaran, 6 tahun pacaran, ketika akan nikah udah basi, udah expired tuh. Aku udah dikasih borak biar jadi lagi. Ya, makanya yang jomblo-jomblo nih hati-hati ya. Ingat, paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Putusin tuh si dia tuh. Ya, bukan saya nyuruh untuk putus silaturahmi, bukan, tapi tahan dulu. Ya, Adinda, saya rasa hubungan kita ini tidak sesuai dengan syariat. Mari kita sesuaikan dengan syariat. Itu dong, berani gentleman, datangi bapaknya. Nah, itu malaikat membacakan istighfar untuk kita. Kelihatan nggak malaikatnya? Kelihatan nggak? Ya nggak bakal lah, kalau kelihatan mau pada kabur semua, nggak ada yang baca Quran. Pada takut. Ya, makanya malaikat itu termasuk makhluk yang goib. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, yang sudah cinta kepada Allah, yang sudah ma'rifat billah, mampu melihat malaikat. Subhanallah. Keutamaan yang keempat yaitu wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah menyebutkan, membangga-banggakan buat jomblo muda dan jomblo tua. Jomblo tua bukan maksudnya bapak-bapak nih. Lah, siapa dong? Mungkin bapak-bapak yang pengen cari lagi. Jomblo tua nih. Jangan ngaku jomblo. Boleh ngaku jomblo kalau istrinya lagi nggak ada. Nggak boleh. Tetap. Ya. Jomblo muda dan jomblo tua. Jomblo tua. Kata Nabi nih, tunkihul mar'ah li arba. Tunkihul mar'ah li arba. Nikahilah wanita karena 4 perkara. Nih, bagi jomblo yang mau nikah dan bagi bapak-bapak yang mau nikah lagi, enggak. Maaf ibu-ibu ya, maaf. Enggak, bukan saya nyuruh, tapi emang ya terserah dulu. Ya Allah. Ya. Tunkihul mar'ah li arba. Li jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha. Nikahilah wanita karena 4 perkara. Yang pertama adalah li jamaliha, karena kecantikan. Yang pertama karena kecantikannya. Ya iyalah, sudah jelas, siapa juga yang mau beli kucing di dalam karung. Kita nggak tahu ketika kita buka kucingnya budugan. Kan kagak mau ya. Iya. Kenapa yang pertama ini kecantikannya? Tapi yang pertama bukan berarti yang utama. Yang pertama bukan berarti yang terpenting. Ya. Yang pertama karena kecantikannya, karena ya dari bangun tidur nanti ketemunya dia lagi. Mau kerja ketemunya dia lagi. Mau berangkat pulang kerja ketemunya dia lagi. Mau tidur ketemunya dia lagi. Lah kalau kurang cantik lah ngebosenin.
Ya jangan salahkan bapak-bapak kalau jajan di tengah jalan. Iya, makanya ibu-ibu juga pintar dandan, pintar cantik biar bapak-bapaknya betah di rumah. Ya, biar bapak-bapaknya betah di rumah. Kata ibu-ibunya, lah Tat, gimana mau kita mau dandan lah bapak-bapaknya kagak ngasih duit buat beli kosmetik. Lah dibalikin tuh ibu-ibu, makan tuh bapak-bapak. Ya, makanya li jamaliha, supaya apa? Supaya mendukung agar keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kecantikan bukan utama, karena kecantikan itu bisa hilang oleh waktu, bisa sirna oleh zaman. Boleh bisa jadi sekarang cantik, 10 tahun lagi udah keriput. Ya, mau pakai shadow, mau pakai Wardah, mau pakai apapun kosmetik yang dari Perancis, tetap aja keriput mah keriput. Iya, kalau dicubit tuh pipinya bisa melar 5 cm. Makanya kecantikan itu penting. Kecantikan itu penting, tapi bukan yang terpenting. Nanti yang terpenting adalah yang keempat. Yang kedua adalah walimaliha. Nikahilah wanita karena hartanya. Tapi harta juga bukan yang utama. Harta bisa menopang kehidupan, bisa jadi lebih baik, tapi bukan menjadi yang utama. Kadal fakru ayakunal kufro. Tidak banyak juga, terkadang itu banyak. Fakir miskin itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Makanya banyak orang murtad karena harta. Makanya harta pun dalam agama, dalam pernikahan itu bisa menjadi pertimbangan, tapi bukan menjadi yang utama. Ya. Kecantikan kalau sudah ada cinta bisa hilang. Jelek kalau sudah cinta, Pak, Bu, yang jomblo nih, cantik kalau jelek nih, jelek kalau sudah cinta, jelek itu bisa jadi cantik. Iya. Hidungnya yang tadinya pesek karena cinta dibilangnya mancung. Neng, kamu cantik banget sih, hidungnya mancung, tapi mancung ke dalam. Neng, bibir kamu cantik banget sih, ya meskipun kayak bemper bajai. Ya, cuman tapi kalau sudah cinta, mau sejelek apapun itu hilang. Karena cinta itu menghilangkan segalanya.